mau selamat dunia dan akhirat, masuklah Fakultas Sains Sains UIN Banten. Banten. Kira-kira Fakultas Sains dan Teknologi mensupport seluruh kegiatan mahasiswanya, baik itu yang akademik maupun yang akademik, dengan memberikan fasilitas pendukung yang cukup mumpuni. mempelajari ilmu-ilmu sains itu memang perlu ketekunan, kedisiplinan belajar, kesungguhan segala macam. Nggak bisa yang santai-santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hasanuddin Muda. Kembali lagi di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Rahmadia Uljannah dan rekan saya Kaisar Fikri Hakim selaku host pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini kita akan membahas terkait salah satu fakultas yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya luar biasa, yaitu dari Dekan Fakultas Sains dan juga Kaprodi Matematika. Mungkin boleh kita langsung kenalan, Bapak. Ya, Profesor Dr. Haji Hidayatullah MPD selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Banten. Didampingi oleh Pak Dimas Koko selaku Kaprodi Matematika. Mas Kuku Nur Rahim, MSc, saya selaku Ketua Program Studi Matematika dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN SMA Banten. Oke, mungkin kita pada kali ini akan membahas tentang Fakultas Sains ya, Prof. Kita akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait Fakultas Sains. Mungkin untuk yang pertama itu gimana sih dan apa sih Fakultas Sains itu? Mungkin baru untuk teman-teman yang baru mendengar Fakultas Sains dan belum tahu tentang Fakultas Sains itu seperti apa, mungkin bisa dijelaskan oleh Prof. Baik, terima kasih. Fakultas Sains itu adalah fakultas yang diberikan mandat untuk mengembangkan keilmuan di bidang sains. Nah, sains itu kaitannya dengan ilmu-ilmu eksakta ya, ilmu-ilmu alam. Maka di kita itu ada beberapa bidang program studi yang ada di bawah Fakultas Sains. Di antaranya adalah prodi biologi, prodi fisika, kimia, matematika, dan informatika. Nah, ini memang yang satu, yang informatika memang bukan sains ya, tapi dia tekniknya. Karena memang kita ke depan ingin di Fakultas Sains ini itu mengembangkan keilmuan yang lebih luas, yaitu di bidang teknologinya ya. Oleh karena itu saat ini masih digabung antara sains dan teknologi. Nah, sementara sains murninya yaitu ada 4 program studi, ditambah sekarang yang bidang teknologinya yaitu prodi informatika. Itu saya kira untuk sains ya. Jadi bagi calon mahasiswa yang belum tahu apa itu sains itu adalah keilmuan yang memang bidangnya di bidang sains itu ya kealaman ya, bidang natural ya, dan eksakta lah begitu kira-kira. Atau Pak Dimas ada yang ditambahkan Pak Dimas? Iya, baik, terima kasih Pak Dekan. Saya izin, jadi seperti kata Pak Dekan, Fakultas Sains dan Teknologi menyampaikan, jadi kita terdiri dari 5 program studi. Basic science-nya tadi kita memiliki 4 program studi, yakni kimia, lalu ada fisika, kemudian ada biologi, dan juga ada matematika. Didukung oleh program studi informatika yang memang mengembangkan basis keilmuan berbasis komputer untuk mendukung tadi program yang mengutamakan di bidang teknologi. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin tadi kita cukup sedikit mengenal ya mengenai Fakultas Sains itu sendiri dan juga beberapa program studinya. Nah, kira-kira nih Pak, akreditasi dari program studi yang ada di Fakultas Sains itu apa aja sih? Dan seberapa penting itu dampak akreditasi itu bagi mahasiswa? Ya, Fakultas Sains ini kan baru berdiri 6 tahun ya. Oleh karena itu, 2 prodi yang terlebih dahulu yaitu prodi biologi dan prodi fisika memang posisinya saat ini sudah terakreditasi. Dan prodi biologi sekarang sedang menunggu
akreditasi yang kedua ya. Jadi untuk prodi biologi dan fisika insya Allah tahun ini juga mengajukan. Sementara kalau prodi yang lain yaitu yang 2 prodi ini statusnya akreditasi pertama. Pentingnya akreditasi buat institusi atau salah satu prodi, terutama juga bagi mahasiswa, baik yang mau jadi mahasiswa maupun lulusan, itu kalau bagi yang baru itu untuk mengetahui terkait dengan standar ya, standar mutu di prodi itu. Karena akreditasi itu kan sesungguhnya adalah audit eksternal yang dilakukan terhadap sistem penjaminan mutu yang digunakan, yaitu selama ini memang menggunakan standar BAN PT. Tapi karena di Fakultas Sains ini punya LAM tersendiri, maka kita untuk 4 prodi itu mengikuti LAM sama ya, lembaga akreditasi mandiri yang memang fokus di bidang sains ya. Yang satu adalah menggunakan lembaga akreditasi LAM Infocom ya, kan memang untuk komputer itu ya. Jadi ini penting buat calon mahasiswa itu mengetahui akreditasi untuk mengetahui status standar mutu yang ada di fakultas dan prodi masing-masing itu. Nah, kita memang belum lama karena baru 6 tahun, baru meluluskan beberapa angkatan ya untuk 2 prodi. Sementara 4 prodi lainnya itu masih posisinya di semester akhir, sekarang baru semester 6 rata-rata, jadi belum meluluskan. Nah, saya kira itu untuk soal akreditasi, sehingga calon mahasiswa tahu prodi-prodi itu sudah terakreditasi atau belum. Artinya mereka sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau belum. Kira-kira itu untuk akreditasi ya. Iya, betul sekali. Jadi terkait akreditasi ini pimpinan Fakultas Sains, Bapak Dekan dan juga jajarannya sangat concern sekali ya untuk mendukung bagaimana seluruh program studi di Fakultas Sains dan Teknologi ini terakreditasi. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Dekan, kita terpredikat baik di seluruh 5 program studi tersebut. Beberapa sedang dalam proses reakreditasi untuk peninjauan kembali dan tentu saja kami telah mengalami banyak sekali peningkatan ya dari sejak pertama kali berdiri di tahun 2019 sudah menghasilkan lulusan yang juga sudah diakui oleh berbagai macam stakeholders ya, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Contohnya di luar negeri beberapa lulusan kami Fakultas Sains itu dapat melanjutkan studi ya S2 di luar negeri seperti di Thailand, mendapatkan beasiswa langsung dari pemerintah Thailand. Lalu juga kita mendapatkan beasiswa dari Badan Riset Nasional atau BRIN. Ini bukti bahwa kami concern terhadap akreditasi yang juga mendukung dari kualitas dari peserta didik di Fakultas Sains tersebut. Oke, mungkin untuk tadi kan kita udah bahas terkait apa itu Fakultas Sains, jurusan dan juga akreditasi. Nah, untuk sekarang kira-kira apa sih keunggulan Fakultas Sains ini dibanding fakultas yang lainnya yang ada di UIN SMH Banten? Baik, Fakultas Sains secara struktur kurikulum mungkin ya, karena kita kan mengikuti asosiasi ya. Jadi kayak di LAM sama itu kan berarti kan ada asosiasi masing-masing prodi. Kayak biologi punya KOBI gitu ya. Jadi ada asosiasi masing-masing. Artinya secara umum standar mata kuliah, ketentuan-ketentuan akademik itu adalah hampir sama. Tapi keunggulan yang kita miliki, kita mengangkat sebenarnya potensi lokal misalkan gitu, bahwa mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Sains itu ada beberapa mata kuliah yang memang mengangkat tema atau isu-isu tentang lokalitas ya, jadi potensi lokal. Misal ada yang kemudian dia mengembangkan risetnya, pengabdiannya di wilayah misalnya Taman Nasional Ujung Kulon, karena di situ banyak geopark yang memang menarik untuk diriset, untuk dikembangkan. Nah, selain itu juga kita punya Gunung Karang, mereka mengembangkan untuk biodiversitinya ya, untuk khususnya anak-anak biologi, anak kimia ya, fisika begitu.
Nah, kita juga di Banten ini kan banyak perusahaan-perusahaan industri yang sifatnya nasional maupun juga internasional. Sehingga memang mahasiswa Fakultas Sains itu memiliki keunggulan secara khusus karena memang dia bisa mengembangkan keilmuan yang basisnya potensi lokal. Nah, jadi ada beberapa peminatan di prodi-prodi itu yang kemudian dia mengangkat karya ilmiahnya berdasarkan potensi lokal itu, sehingga memang keilmuannya memiliki kekhasan karena dia tahu biodiversity yang ada di Banten ini kemudian diangkat pada kancah global begitu ya dari hasil-hasil risetnya. Misalnya ada beberapa mahasiswa yang kemudian bisa hasil risetnya dipamerkan ya di kalau nggak salah 2 kali dia pamer di tingkat internasional dan mendapatkan gold Medal. ya ya gitu medali gold ya gitu. Karena hasil pengembangan dari buah apa namanya itu yang hijau itu alpukat misalkan gitu tuh untuk apa namanya bahan tertentu. Saya kira banyak itu di samping itu keunggulan lainnya berbeda dengan fakultas sains di perguruan tinggi Negeri lain. lainnya itu misalkan kita ini kan di PTKIN. Nah, kita kembangkan nilai-nilai keagamaan secara khusus misalkan kita mengembangkan kemampuan mahasiswa itu di bidang keislamannya sejak bagaimana kemampuan membaca Qur'annya dan tahun ini kita coba berlakukan bahwa itu menjadi prasyarat untuk bisa ujian skripsi gitu ya, ujian akhir. Jadi tanpa melewati tangga itu dia tidak bisa menyelesaikan studinya. Kenapa? Karena memang kita ingin saintis muda ini nanti ke depannya tidak hanya mahir gitu di dalam menguasai ilmu pengetahuan tentang sains, tapi dia juga memiliki karakter keislaman yang kuat. Di antaranya dia mampu menguasai misalkan beberapa hafalan ayat-ayat Quran dan kemudian juga memahaminya. Nah, ini kita menjadi pedoman ya atau syarat ya untuk mereka. Jadi itu dan kemudian materi-materi keislaman itu bukan hanya diajarkan dalam bentuk hafalan tapi juga kemudian diintegrasikan di dalam materi-materi perkuliahan. Nah, kita juga mengembangkan kewirausahaannya. Jadi kita berharap lulusan sains itu tidak hanya dia saintis murni tapi juga bisa menjadi teknopreneur begitu ya. Sehingga orang biologi bisa mengembangkan keilmuan biologinya di bidang entrepreneurnya. Jadi tidak semua nanti orientasinya menjadi pegawai tapi juga bagaimana dia bisa mengembangkan keilmuannya itu untuk membuat lapangan pekerjaan misalkan minimal buat dirinya begitu. Sehingga muncul kemandirian. Jadi dari ilmunya itu dia bisa mandiri begitu. Karena dia ada kita dorong dari kemampuan-kemampuan soft skill-nya di bidang entrepreneurship. Saya kira itu sehingga mahasiswa di Fakultas Sains tidak hanya dibekali ilmu tentang sains murni tapi juga dibekali tentang ilmu agama yang cukup gitu. Sehingga nanti jadi saintis muslim yang tidak hanya menguasai ilmu sains tapi juga dia memiliki kepribadian muslim yang baik di samping dia juga memiliki jiwa entrepreneurs sehingga dia mampu berwirausaha dengan ilmunya dan kemudian mandiri di masa depannya. Kira-kira itu. Ya, itu seperti yang dikatakan Pak Dekan, kita juga mensupport dari sisi fasilitas Fakultas Sains dan Teknologi walaupun terbilang baru berdiri, tapi kita sudah support dengan alat-alat laboratorium yang cukup lengkap, ya. Jadi dari program studi fisika, biologi, kimia, informatika dan matematika, kita mensupport program studi ini dengan ketersediaan alat-alat laboratorium yang cukup lengkap di bidangnya. Contoh ya, kita itu punya alat PCR yang harganya juga Lumayan lah ya. sangat ya, dan tidak semua Fakultas Sains dan Teknologi itu punya alat tersebut ya. Alat ini termasuk alat yang canggih
karena bisa digunakan untuk level yang advance dalam penelitian di bidang fisika maupun kimia. Dan juga contoh di informatika ya, kita juga punya server sendiri sehingga di sana nanti kita bisa pengembangan, pengelolaan tentang jaringan dan lain-lain. Di program studi matematika juga kita mendorong peserta didik mahasiswa kita untuk belajar bukan hanya teori matematika tapi juga disupport menggunakan program-program berbasis komputer sehingga selain teori soft skill-nya juga kita dapat. Begitu juga dengan program studi yang lain seperti tadi kata Pak Dekan, biologi, kimia itu mendorong mahasiswanya untuk ada kuliah lapangan ya sehingga terjalin kerjasama baik dengan tingkat regional maupun di tingkat nasional atau bahkan internasional ya. Jadi Fakultas Sains dan Teknologi mensupport seluruh kegiatan mahasiswanya baik itu yang akademik maupun yang akademik dengan memberikan fasilitas pendukung yang cukup mumpuni. Oke, berarti tadi memang Fakultas Sains itu sendiri cukup unggul ya Bapak. Banyak keunggulannya yang mampu bersaing antar fakultas lain maupun dengan kampus-kampus yang lain juga. Ditunjang oleh fasilitas yang lengkap dan lain-lainnya. Dan juga banyak prestasinya juga ya. Nah, cukup menarik ya karena mungkin kita di PTKIN. Bagaimana sih integrasi ilmu sains dengan nilai-nilai keislaman itu sendiri? Konsep integrasi yang kita kembangkan ini kan ada yang memang dibebankan pada kurikulum itu masuk dalam mata kuliah tertentu yang kemudian konten daripada materi mata kuliah itu mengintegrasikan antara ayat-ayat qauliyah yaitu ayat-ayat Quran misalkan itu dengan fakta-fakta empirik yang menjadi bagian kajian ya bukan bagian yang merupakan bagian kajian daripada prodi-prodi di sains misalkan. Ketika mahasiswa bicara tentang biologi, tentang tumbuhan, tentang perkembangbiakan gitu. Nah, tidak hanya secara teoretik scientist gitu ya, artinya mempelajarinya, tapi kemudian bagaimana Al-Quran juga menjelaskan itu sehingga mahasiswa memahami proses sains dengan proses ayat Al-Quran itu ternyata ini adalah tidak ada yang bertentangan tapi saling menguatkan. Karena kalau bicara tentang pendekatan tauhidik di dalam integrasi bahwa segala sesuatu ilmu itu kan bersumber dari yang maha satu ya yaitu dari Allah gitu ya. Oleh karena itu ilmu dalam Islam itu kan sesungguhnya tidak terdikotomi antara ilmu agama, ilmu umum. Ilmu itu adalah ilmu Allah yang satu, yang kemudian berkontraksi karena dikembangkan oleh manusia maka menjadi berbagai macam cabang ilmu. Tapi sesungguhnya itu semua ilmu-ilmu itu adalah menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan. Ilmu sains itu adalah digunakan untuk memperkuat ya tentang pemahaman tentang tauhid. Misalkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dari nutfah ya kan kemudian menjadi mudghah, menjadi alaqah. Nah, itu kan ayat Quran. Nah, kemudian dibuktikan secara empirik lewat pendekatan sains, maka sesungguhnya itu tidak bertentangan. Itu satu contoh bidang sains ya yang kemudian materinya diintegrasikan dengan ilmu-ilmu keislaman terutama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu kita masukkan di beberapa mata kuliah misalkan ya, yang menjadi penciri fakultas maupun universitas. Nah, kemudian mengintegrasikan itu juga bisa jadi di dalam konteks misalkan riset-riset tertentu. Jadi ada integrasi misalkan yang sesama rumpun misalkan di fakultas sainsnya mahasiswa biologi bisa bekerja sama dengan mahasiswa kimia untuk meneliti tentang tadi misal kandungan, misalkan buah-buahan tertentu misalkan. Dalam perspektif orang biologi seperti apa, kemudian perspektif orang kimia seperti apa. Nah, bagaimana secara kajian teks Al-Qur'annya misalkan gitu, ada enggak ayat atau hadis yang menjelaskan tentang itu?
Bisa contoh air saja itu kan. Bahwa air itu adalah sumber kehidupan dalam Al-Qur'an. Nah, kalau bisa dikaji secara ilmiah juga ya menyatakan demikian, sehingga kemudian saling mengokohkan kedua ilmu ini. Sehingga tidak ada dikotomi antara sains dan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Bagi kami mahasiswa sains, ilmu itu satu, kemudian dikembangkan, pendekatan teks Al-Qur'annya juga ada, pendekatan sainsnya juga ada, sehingga kemudian saling menguatkan. Itulah yang kemudian menjadi profiling mahasiswa sains itu lulusan saintis muslim yang kuat secara akademik, tapi dia kuat secara karakter ya, keislamannya. Saya kira itu cara integrasinya di antaranya dari sisi konten mata kuliah atau materi. Mungkin ada tambahan dari Bapak. Iya, seperti yang dikatakan Mbak Dekan tadi ya. Jadi kita juga tadi di dalam kurikulumnya kita menerapkan mata kuliah berbasis tadi Islam dan sains. Jadi bagaimana kita mengcombine antara ilmu sains dan juga ilmu-ilmu keislaman. Juga tadi seperti kata Pak Dekan, dalam risetnya dosen-dosen di Fakultas Sains itu saling bersinergi ya. Jadi antara satu prodi dengan prodi yang lain itu bersinergi, antara kimia dengan biologi, menghasilkan satu riset yang mengintegrasikan atau meleburkan kedua bidang tersebut, atau bahkan antara matematik dengan biologi. Jadi ada satu topik yang namanya itu bioinformatics, bagaimana kita mempelajari gen atau DNA, RNA dari suatu makhluk dengan meninjau perilaku atau pengkodaan dari si RNA atau DNA tersebut. Jadi peninjauannya menggunakan model matematik yang aplikasinya kita menggunakan tools tadi berbasis komputer. Jadi di sini dapat dilihat saling terintegrasi ya antara satu bidang dengan bidang yang lain. Nah, dosen-dosen di Fakultas Sains dan Teknologi UIN SMA Banten telah melakukan itu semua. Jadi saling bersinergi antara dosen juga mahasiswanya untuk saling mengintegrasikan keilmuan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi tersebut. Oke. Tadi juga kan udah disinggung tentang beberapa prodi ya yang ada di Fakultas Sains. Untuk Fakultas Sains sendiri, kira-kira yang paling banyak diminati oleh mahasiswa itu di program studi apa dan kenapa paling banyak diminati? Seperti itu. Mungkin boleh dijawab, Prof. Ya, terlebih dahulu. sampai saat ini prodi unggulan yang menurut calon pendaftar itu masih terbanyak itu memang di prodi biologi dan informatika. Biologi dan informatika. Jadi prodi yang lama itu yang memang paling diminati adalah prodi biologi. Nah, sementara yang terbaru ini yang menyusul itu yang paling banyak adalah informatika. Kenapa paling banyak? Karena memang mahasiswa baru informatika kan 3 kelas. Nah, sementara biologi ya hanya 2 kelas gitu ya. Artinya minatnya yang paling banyak. Sampai sekarang juga pendaftar yang sudah melebihi kuota itu ya informatika posisinya dan juga biologi. Nah, kenapa dua prodi ini lebih banyak diminati dibanding prodi lain? Sebenarnya sih bukan karena dia lebih apa itu ya, mungkin pertama masih banyak orang belum tahu sesungguhnya matematika itu bisa jadi bayangan calon mahasiswa itu mungkin rumit karena Hitung-hitungan rumus, ya, Pak. hitung-hitungan itu karena kan nggak paham. Ya, karena belum paham, bukan nggak paham, belum tersosialisasikan dengan baik. Padahal yang namanya matematik kan tidak semuanya seperti itu. Karena kan peminatan matematik juga banyak. Ada matematik pemodelan, ada matematika apa lagi? Ada yang terkait dengan Ya. AI atau machine learning. Ya gitu ya. Jadi tidak seperti kita misalkan anak sekolah di SMA matematik itu ngitung rumus, ya kan? Nah, memang ada peminatan aljabar ada itu kan. Tapi kan itu peminatan kalau dia udah masuk tergantung dia maunya apa, mau pemodelan atau mau matematika aljabar atau yang lainnya ya silakan. Jadi setelah masuk itu nanti mahasiswa itu didorong untuk memilih peminatannya. Jadi bidang yang lebih diminati, nah, termasuk juga biologi juga sama. Nah, mungkin yang kedua, mungkin banyak melihatnya orang lapangan pekerjaannya lebih banyak mungkin ya biologi karena memang
bisa kemana-mana misalkan begitu. Bisa ngomong soal makanan dia bisa, soal hutan juga bisa begitu kan. Nah, biologi lebih luas. Nah, tapi kalau matematika karena baru, informatika baru, kimia juga baru gitu ya. Nah, fisika, misalnya fisika memang kenapa juga hampir rankingnya itu lebih di belakang jumlah mahasiswanya dibanding misalkan matematika dan kimia misalkan. Ya karena tadi itu mungkin sama pemahamannya, frame atau mindset orang melihat fisika itu tadi itu. Jadi lebih pada hal-hal yang sifatnya kuantitatif, ngukur apa gitu ya, ngukur suhu, ngukur ya gitu ya. Soal itu saya kira. Tapi sebenarnya kayak di fisika juga dia ada fisika geofisika, ada fisika bumi, ada fisika instrumentasi. Jadi banyak sebenarnya gitu kalau sudah masuk. Dan ya menarik sebenarnya bagi orang yang belum masuk aja, yang belum tahu bahwa di fisika juga menarik, di kimia dan menarik. Nah, sehingga memang prospek dari semua prodi itu berdasarkan pengalaman saya berdiskusi dengan beberapa pimpinan perusahaan, dengan beberapa pejabat di pemerintah daerah, sebenarnya mereka semua membutuhkan itu. Karena semua prodi di sains itu juga mendapatkan, misalnya kalau dia harus mengembangkan aplikasi, dia juga belajar tentang komputasi ya, jadi belajar tentang komputer, tentang data science itu kan. Matematika juga mengembangkan matematika data science ya, ada di dalamnya begitu. Jadi sebenarnya kalau bicara pekerjaan enggak berkecil hati ya, karena orang sains karena dengan dibekali tadi tidak hanya ilmu sains murni tapi juga dibekali tentang pengetahuan tentang keagamaan berdasarkan integrasi keilmuan tadi, dia siap mau dimanapun. Mau jadi pimpinan pesantren juga siap, karena dia punya ilmu tentang bagaimana model mengelola pesantren. Orang matematik bisa membuat pemodelan pesantren, misalkan yang menarik, misalkan dari sisi konten fisiknya, dari sisi prosesnya, itu kan dengan ilmu pemodelan matematik misalkan begitu. Jadi nggak usah takut kan, memang kita ajari juga tentang ilmu agamanya walaupun basic, tapi saya kira itu bisa menjadi modal buat mereka. Saya kira rumusnya sains bisa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu konsep yang kita kembangkan dengan konsep integrasi keilmuan, itu harapannya ke sana. Sehingga lulusannya nggak usah khawatir gitu. Biarpun fakultas baru di UIN Banten tapi bisa bersaing lah ke depan begitu dengan fakultas-fakultas yang lain. Apa buktinya? Kami bisa lolos beasiswa ke luar negeri, bisa. Banyak beberapa alumninya yang mendapatkan beasiswa riset di UGM, di UI untuk level nasionalnya ya di Indonesianya. Artinya nggak usah khawatir calon mahasiswa yang mau masuk fakultas sains. Kira-kira itu. Iya, itu betul sekali ya seperti kata Pak Dekan. Trennya memang beberapa tahun ke belakang masih miliknya informatika dan biologi ya. Tapi sedikit bicara tentang fisika, kimia, biologi, matematika. Fisika itu salah satu program studi yang konsisten. Setiap tahunnya mengirimkan mahasiswanya magang di BRIN. Kemudian diberikan beasiswa namanya Degree by Research oleh BRIN. Setelah itu mereka dibeasiswai oleh BRIN beasiswa full ya diberikan oleh BRIN, lalu juga dipekerjakan sebagai research assistant. Ini sangat baik ya. Tentu ini suatu peluang yang sangat baik oleh rekan-rekan semua nanti mungkin calon mahasiswa baru yang mau bergabung ke tadi salah satunya program studi fisika. Salah satu mahasiswa kami di Fakultas Sains prodi fisika itu pernah dapat internship itu ke Swiss ya, ke lembaga seputar atom nuklir namanya CERN, yaitu dipilih hanya sedikit dari Indonesia. Ya mungkin di bawah 5 mahasiswa yang dikirim untuk mengikuti internship tersebut. Dan itu sangat luar biasa ya, prestasi yang sangat luar biasa yang kalau adik-adik sekarang Gen Z mungkin ya atau Gen Alpha yang mungkin lebih tertarik ke yang
sifatnya broadcasting dan lain-lain. Tapi sebenarnya tadi ketika kita kenal sains lebih jauh, kenal fisik, mathematics, informatik, biologi, chemistry lebih jauh, di situ kita bisa menemukan keseruannya masing-masing. Ya, bahkan tadi kita bisa mendorong diri kita untuk melihat sains jadi lebih baik ya, jadi lebih indah gitu ya. Program studi yang lain juga begitu ya, baik matematika, biologi, kimia, kita konsisten untuk mendorong mahasiswanya untuk tadi mendapatkan posisi-posisi yang terbaik dan mampu bersaing dengan bahkan fakultas sains atau fakultas MIPA dari kampus lain. Fakultas Sains dan Teknologi UIN SMA Banten itu selalu konsisten mengirimkan setiap tahun mahasiswanya untuk magang di BRIN dengan jumlah yang sangat signifikan. Jadi sangat kompetitif dibandingkan dengan Fakultas Sains dan Teknologi di PTKIN lain, bahkan dengan kampus negeri dengan kualitas yang baik. Itu menjadi bukti bahwa kita bisa bersaing secara nasional dan juga bisa berkembang di level internasional. Ya baik, tadi mungkin sedikit disinggung ya mengenai 2 program studi yang mungkin cukup banyak peminatnya. Tetapi walaupun di 3 program studi tadi mungkin sedikit peminatnya, tetapi tidak mengurangi kualitas itu sendiri ya Pak. Bagaimana prestasi yang mereka capai dan lain-lainnya. Nah berarti bagaimana sih Pak gitu kualitas dosen yang ada di Fakultas Sains dan juga fasilitas laboratorium yang disediakan di sana itu sampai mahasiswa yang ada di Fakultas Sains itu bisa sangat berprestasi gitu. Kalau bicara dosen, ya di Fakultas Sains itu dosen yang mengajar mata-mata kuliah inti Fakultas Sains itu ya memang orang yang harus di bidangnya, lulusan-lulusan perguruan tinggi yang memang ya memiliki reputasi secara nasional itu baik. Karena rata-rata lulusan atau dosen yang mengajar di Fakultas Sains itu misalkan alumni ITB, alumni UGM, alumni IPB gitu ya. Ada beberapa perguruan tinggi lainnya termasuk juga ada dari UIN sendiri yang memang basicnya keilmuan sains itu. Jadi kalau dari sisi keilmuan ya di sains itu nggak bisa misalkan ngajar biologi, saya ngajar biologi kan nggak bisa karena saya bukan bidang biologi. Walaupun saya dekan sains ya nggak mesti ngajar mata kuliah yang memang keilmuan prodi sains itu. Tapi mungkin kalau mata kuliah yang sifatnya umum, penunjang yang memang kayak tadi, kayak kewirausahaan, ya kan, entrepreneurship itu, misalnya keislaman gitu ya, ya itu memang bukan orang sains murni, ya, tapi memang diajar oleh dosen-dosen yang memiliki basic keagamaan sesuai bidangnya itu gitu ya, kira-kira gitu. Jadi jangan khawatir terkait dengan dosen ini, walaupun memang di sains ini karena fakultas baru memang belum ada guru besar yang banyak ya. Satu-satunya guru besar masih baru saya dan mudah-mudahan menyusul ada beberapa guru besar berikutnya. Karena memang rata-rata dosennya memang baru ya, baru melanjutkan S3, ada beberapa yang baru menyelesaikan begitu kan. Sehingga memang dari sisi itu masih kekurangan untuk guru besar ya. Tapi kalau untuk sisi kualitas saya kira kita tidak tidak ketinggalan lah paling tidak begitu dengan fakultas yang lain. Oke itu. Iya, bicara dosen ya sangat menarik ya. Seperti kata Pak Dekan, tentu saja kita sudah terkualifikasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik tadi mayoritas memang dari lulusan di dalam negeri ya. Tadi ada beberapa kampus besar yang Pak Dekan sebutkan. Dan dari skill juga kita mampu bersaing ya. Ini dibuktikan dengan hasil-hasil riset yang tadi si dosen tersebut juga memang hasilkan. Baik bekerja sama dengan mahasiswa ataupun dengan instansi lain. Jadi kita join riset bersama dengan para peneliti di BRIN, menghasilkan publikasi bersama. Tentu saja ini membuktikan bahwa kualifikasi dosen di Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu cukup mumpuni. Karena nggak mungkin dong peneliti BRIN tuh mau join riset bareng kita kalau tadi kualitasnya kan kurang. Nah,
Tadi disinggung juga soal laboratorium, telah disampaikan kita punya, kelengkapan yang cukup baik ya, alat-alat juga teknologi yang juga canggih ya, kita dapat katakan sangat canggih bahkan. Nah, dengan alat-alat itu salah satunya kita bisa, mendukung, pusat halal ya yang ada di kampus, UIN Banten, yang proses pengujiannya bisa melalui tadi, fasilitas yang ada di laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, ini tentu sangat baik ya. Bukan sesuatu yang bisa, dihasilkan, dengan mudah. Nah, ini bukti bahwa Fakultas Sains dan Teknologi itu berkomitmen ya, untuk how to encourage our students to be the best. We are not the best, but we are going to the best. Ya, jadi sampai sekarang kita masih mencoba untuk menjadi yang terbaik. Ya, tentu tadi dengan segala upaya yang pimpinan, dosen, serta mahasiswa dan seluruh komponen di Fakultas Sains itu bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan kita tadi. Masya Allah. Nah, kira-kira kita akan menanyakan lagi untuk prospek karir setiap program studi itu kira-kira bagaimana tuh, Prof? Apakah luas kah atau bagaimana? Ya tadi yang saya sebutkan, kita kan persiapkan mahasiswa itu tidak hanya menjadi ilmuwan murni, ya, tapi juga kita bekali mereka menjadi entrepreneurs. Oleh karena itu, prospek karirnya ya sangat luas. Mau menjadi guru bisa, ya kan? Tinggal dia menambahkan keilmuan pedagogiknya kan. Nambah metode pedagogiknya, dia bisa jadi guru biologi, bisa jadi guru kimia begitu. Atau juga untuk dosen ya. Tapi kalau untuk misalkan dia mau ke industri ya dia udah nggak asing lagi karena memang kita berikan pengalaman untuk magang misalkan 1 semester gitu ya di industri magangnya, kemudian di beberapa instansi yang memang sesuai bidang keilmuan mereka. Tapi juga mereka juga kan dibekali dengan entrepreneurship sehingga dia juga bisa bikin peluang usaha sendiri atau juga mengikuti misalkan di usaha-usaha yang memang sudah bagus. Jadi saya kira untuk prospek karir mereka sangat luas. Sangat luas. Enggak usah khawatir karena contoh beberapa alumni kita ada yang sudah jadi misalkan QC di perusahaan. Kemarin saya misalkan masuk industri PT Kino. Nah, itu ada beberapa mahasiswa biologi jadi QC di sana. Kemudian ada juga alumni yang sudah masuk di PT Wilmar itu kan, di industri pabrik minyak goreng atau apa gitu ya. Jadi itu kan. Nah, itu juga ada anak fisika segala macam ya. Kan memang yang baru lulus kan ada lulusan kan fisika dengan biologi. Nah, itu diantaranya jadi di beberapa industri manufaktur, di industri jasa juga ada beberapa juga memang yang bekerjanya di misalkan perhotelan gitu karena dia menjadi akunting, misalkan karena dia orang fisika, misalkan dia lebih senang pada misalkan administrasi begitu ya. Jadi sangat luas, tidak hanya di dunia akademik setelah lulus, tapi bisa juga di dunia industri, di dunia bisnis, bahkan di dunia usaha gitu. Jadi sangat luas bagi mereka. Iya, betul sekali. Jadi kita set mahasiswa kita itu sebaik mungkin ya. Dia terkualifikasi ketika lulus dengan memenuhi seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah kita rumuskan di dalam program studi itu masing-masing. Bisa menjadi akademisi, tadi contoh ya, rekan-rekan yang tadi disekolahkan atau dibeasiswakan dari BRIN atau dari instansi lain, dia bisa lanjut untuk menjadi dosen ketika kualifikasi masternya sudah terpenuhi. Atau melanjutkan sebagai riset assistant ya, sebagai yang tadinya asisten peneliti, dia bisa naik level jadi peneliti ya di BRIN itu sendiri. Menjadi praktisi di matematika itu selain dia bisa
dosen karirnya kalau dia ngajar ya, atau jadi guru tadi dengan memenuhi kualitas pedagogiknya seperti kata Pak Dekan, dia bisa jadi praktisi di bidang asuransi, namanya itu aktuaris. Jadi aktuaris itu adalah suatu ahli yang dia nanti menentukan produk-produk asuransi yang mau dikeluarkan oleh suatu perusahaan asuransi. Teman-teman bisa googling ya, berapa besaran gajinya, prospek kerjanya seperti apa dan lain-lain, dan itu sangat menarik ya. Begitu juga dengan tadi lulusan dari program studi yang lain, kimia, informatika, jelas ya kita bisa kerja di berbagai startup ya, mengembangkan berbagai macam, baik di sektor back end, front end-nya itu kita bisa bermacam-macam ya bisa kita lakukan di sana. Nah, itu bukti bahwa sangat luas sekali ya. Jadi rekan-rekan yang nanti bergabung ke dalam Fakultas Sains dan Teknologi itu sangat besar sekali wilayah cangkupan kerjanya, tidak hanya di satu bidang, tapi banyak bidang pilihan yang bisa rekan-rekan pilih gitu. Baik, mungkin sudah dijelaskan ya bahwa prospek kerja lulusan Fakultas Sains itu memang sangat luas ya Pak ya. Mungkin orang-orang berpikir buat apa masuk matematika, kan ngitung-ngitung doang gitu kan ya. Tadi sudah dijawab mungkin oleh Bapak Dekan pun Pak Dimas ya Pak. Nah, mungkin kenapa sih Pak alasan nih buat calon mahasiswa baru nih buat masuk Fakultas Sains gitu? Ya, kenapa harus masuk Fakultas Sains? Karena di Fakultas Sains kita menyiapkan mereka menjadi ilmuwan, juga menjadi praktisi, tapi juga kita menyiapkan mereka untuk bisa hidup itu lebih bermanfaat, lebih berguna begitu ya, karena dia tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu agama. Bukan hanya mempelajari ilmu-ilmu sains ya, artinya dalam hal ini ilmu umum, tapi juga dia memang mempelajari ilmu-ilmu agama. Oleh karena itu kalau mau selamat dunia dan akhirat, masuklah Sains UIN Banten. Ya kan? Karena ilmu dunianya dia pelajari, tapi ilmu akhiratnya juga enggak tertinggal gitu kan. Ya itu kan. Itu kan Islam yang mengajarkan begitu ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya kan gitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi itu pas masuk sains gitu tuh. Jadi kalau Anda mau selamat hidup, masuklah sains. Karena di sains diajari tentang ilmu kehidupan, tapi juga di sains diajarkan tentang ilmu keakhiratan. Oleh karena itu tepat kalau masuk sainsnya itu di UIN Banten. Kira-kira gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, takut yang dari pesantren nggak mesti khawatir nggak bisa masuk sains. Kan gitu ya. Jadi bisa. Nah, di mana misalkan wah di sains kan harus basicnya IPA semua. Ya ada yang nggak bisa IPA, informatika ada. Tapi kan ilmu itu bisa dikejar. Selama, apalagi sekarang longgar aturannya ya, bahwa masuk sains nggak mesti jurusan IPA kalau dulu ya gitu tuh. Tapi ya memang dia harus mengejar karena memang untuk mempelajari ilmu-ilmu sains itu memang perlu ketekunan, kedisiplinan belajar, kesungguhan segala macam. Nggak bisa yang santai-santai. Memang kalau yang tujuannya main itu yang nggak bisa masuk sains. Masuk sains itu harus orang yang memang siap mau belajar. Nah, gitu. Oleh karena itu harus dipersiapkan secara matang gitu. Jadi harus niat, kuliahnya harus niat itu. Bukan karena daripada tidak kuliah, maka kuliah, bukan begitu. Tapi harus niat karena Allah bahwa saya mau belajar sungguh-sungguh, masuklah Fakultas Sains UIN Banten. Gitu. Kira-kira gitu saya kira ya. Jadi kalau kenapa harus masuk Fakultas Sains UIN Banten? Itu jawabannya. Jawaban gampangnya, mau selamat dunia dan akhirat, masuklah Fakultas Sains UIN Banten. Kira-kira gitu ya. Iya, betul sekali ya. Jadi tadi kita seperti yang diutarakan sebelumnya, banyak sekali kesempatan dan peluang yang mahasiswa itu bisa lakukan ketika dia memilih program studi di Fakultas Sains dan Teknologi. Dia mau lanjut S2 untuk jadi akademisi, kerjasamanya sudah kita buka jalannya ya dengan berbagai institusi. Tadi ada BRIN, ada kampus di luar negeri dan lain-lain. Juga mahasiswa jadi mudah untuk mendapatkan
pekerjaan ya, karena luasnya tadi lapangan pekerjaan yang anak bisa apply ya di dalam berbagai disiplin keilmuan. Tadi juga ada integrasi keilmuan yang khusus memang ada di Fakultas Sains UIN Banten. Jadi menurut saya sangat relevan ya untuk para peserta didik nih, rekan-rekan siswa yang sekarang di kelas 3 atau di level madrasah dan lain-lain. Jadi jangan khawatir karena tadi ketika ketika masuk kuliah kita mulai dari basic ya. Jadi basic konsep yang memang diajarkan kepada para peserta didiknya ini dan dimulai dari level yang sama. Jadi jangan khawatir ya. Pasti semua bisa mengikuti asalkan tadi ada keinginan seperti kata Pak Dekan, juga ada kemauan yang kuat sehingga dapat mempelajari hal-hal tersebut ya, seperti itu. Masya Allah. Jadinya Luar biasa ya Kak. kita kalau mau ini ya sukses dunia akhirat harus masuk Fakultas Pak Sains. Sains. Amin. Jadi jargon baru Fakultas Sains itu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, mungkin untuk terakhir nih sebelum podcast ditutup, boleh dong pesan dan motivasi untuk para maba yang akan memasuki Fakultas Sains. Ya, tadi itu pesannya bahwa kita hidup itu oleh Tuhan itu disuruh ibadah. Ibadah itu bukan hanya ibadah ritual, tapi pengabdian dalam konteks umum. Maka calon mahasiswa baru yang masih kebingungan memilih kuliah itu harus memantapkan tekadnya bahwa kuliah ya gitu kira-kira di Fakultas Sains itu tujuannya untuk itu, memenuhi tuntutan Tuhan itu, yaitu untuk menjadi pengabdi yang sesungguhnya, untuk mengabdikan pada Tuhan dengan menjadi khalifah fil ard itu memang harus dibekali ilmu pengetahuan yang cukup. Ilmu pengetahuan yang dimaksud dan yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam, yaitu natural science itu yaitu ilmu-ilmu sains. Tapi kan kita juga diperintahkan oleh Tuhan bahwa kita jangan melupakan kehidupan akhirat. Maka di sains juga diajarkan tentang ilmu-ilmu agama. Nah, sehingga itulah yang kemudian melengkapi kapasitas sebagai khalifah fil ard. Kita ingin menghasilkan lulusan itu menjadi khalifah fil ard yang bisa mengelola sumber daya alam, bisa mengelola makhluk Tuhan ini dengan bekal ilmu yang cukup, yaitu ilmu pengetahuan tentang kealamannya, tapi juga dilengkapi dengan keilmuan agama yang memang itu adalah ilmu-ilmu yang penting ya untuk orang yang beragama. Sehingga tadi itu tidak sesat kemudian begitu. Jadi itu saya kira penting buat calon mahasiswa baru. Jadi kalau yang masih bingung nggak usah bingung. Karena di sains tidak hanya difasilitasi untuk pembelajaran di ruang kuliah, di ruang laboratorium, tapi kita juga fasilitasi pembelajaran di luar kelas dengan pembinaan kemahasiswaannya, dengan pembinaan prestasinya kita sudah siapkan. Ada beberapa dosen-dosen yang sudah disiapkan untuk jadi tim pembina prestasi. Ada dosen yang kita tugaskan untuk mengembangkan inkubasi bisnis kewirausahaannya. Ada dosen yang sudah kita siapkan untuk membina, memfasilitasi pengembangan ilmu agamanya, ilmu Al-Qur'annya itu. Semua kita fasilitasi itu harapannya tadi untuk memenuhi kebutuhan, ekspektasi lulusan kita yang ingin dunia dapat akhirat juga tak terlupakan itu kan gitu ya. Iya. Bagaimana lagu kan begitu ya. Nah, saya kira itu. Jadi itu untuk mahasiswa baru insya Allah kami memfasilitasi. Kesulitan apa yang dialami mahasiswa baru ya itu nanti menjadi tugasnya para kaprodi untuk mendampingi membina mereka. Karena kita ingin yang sudah bagus kita kembangkan potensinya lebih bagus, yang belum bagus kita fasilitasi bagaimana dia juga enggak ketinggalan dengan yang sudah bagus. Sehingga pada akhirnya bisa memenuhi capaian lulusan yang kita harapkan sebagaimana janji yang kita tuangkan di dalam kurikulum gitu, kira-kira itu. Tapi persoalan masih ada hal-hal yang memang menurut ekspektasi masyarakat atau masih kurang, itu semua proses yang terus kita kembangkan. Kita ingin semua fasilitas itu adaptable ya, jadi menyesuaikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, karena itu tidak bisa terpisah antara akademik dengan industri, antara akademik dengan masyarakat.
Nah, itu konsep itulah yang kita integrasikan ya dari sisi kelembagaan maupun dari sisi konten keilmuan yang akan diajarkan pada mahasiswa Fakultas Sains. Itu yang Iya, pesannya simple, jangan ragu, mari bergabung bersama kami Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Insya Allah, tak terasa ya, sudah di penghujung podcast kali ini. Sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, bagaimana prospek kerjanya, bagaimana lulusannya, maupun kualitas dan prestasi yang mahasiswa Fakultas Sains itu sendiri dapatkan. Jadi, buat kalian semua para calon mahasiswa baru, jangan pernah ragu untuk bergabung di Fakultas Sains UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Pak Dekan tadi, bahwa kita fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu sukses dunia maupun sukses dan akhirat juga. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dekan Fakultas Sains dan juga Kaprodi Matematika yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang singkat pada siang hari ini. Mungkin cukup sekian dari kami pamit undur diri. Saya Kaisar Fikri Hakim. Dan saya Rahmadia Uljannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.